Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri. Muda Praja Putri Intan Junita Sarikau NPP 32.0999 dari kelas G3 Wisma Bengkulu Atas asal pendaftaran Provinsi Maluku. Mohon izin untuk melaksanakan tugas bantuan operasional berupa memaparkan video ceramah dengan tema keutamaan puasa Daud. Izin memaparkan. Baik, mohon izin pimpinan, sebelum saya menjelaskan apa saja keutamaan dari puasa Daud, izinkan saya untuk membacakan atau menerangkan terlebih dahulu apa itu puasa Daud. Jadi, puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Ditafsir dari buku Dahsyatnya Puasa Sunnah karya Haji Amirullah Syarbini, Haji Lisnuraini Afgani, dan dari buku Ruang Kata, rahasia di balik keistimewaan beliau didapati dari membiasakan diri dengan berpuasa selang-seling sepanjang hidupnya. Rasulullah SAW juga pernah menyebut bahwa puasa Daud diajarkan oleh Nabi Daud merupakan puasa yang paling utama, merupakan salah satu puasa yang utama. Puasa Daud ini tentunya mempunyai niat. Niat puasa Daud adalah nawaitu sauma Dauda sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Baik, mohon izin pimpinan, dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai apa saja keutamaan dari puasa Daud ini sendiri. Jadi, di sini ada beberapa keutamaan puasa Daud. Yang pertama, orang yang melaksanakan puasa Daud selalu dijaga dari berbuat maksiat. Apabila dia ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang unsurnya maksiat, niscaya akan selalu ada semacam bisikan secara tiba-tiba yang muncul dari hatinya yang menjelaskan bahwa jangan kau berbuat itu maksiat. Itu salah satu keutamaan dari puasa Daud. Baik, jadi keutamaan yang kedua yaitu salah satu rahasia puasa Daud yaitu dikaruniai budi pekerti yang luhur, santun, sabar, rendah hati, suka mengalah, tidak egois, senang berteman, sehingga banyak disukai orang lain. Dengan kita berpuasa Daud, Allah menjanjikan sebuah keutamaan, yaitu kita akan diberikan budi pekerti yang luhur, sehingga tentu saja kita akan disukai oleh banyak orang. Untuk keutamaan yang berikutnya yaitu orang yang mengerjakan puasa Daud niscaya akan menerima terhadap apa saja pemberian Allah, baik maupun buruknya. Jadi orang yang senang dengan puasa Daud, tentu hatinya akan lapang dada menerima apapun ditetapkan Allah olehnya, baik itu ketetapan baik maupun ketetapan yang buruk. Keutamaan yang selanjutnya yaitu orang yang mengerjakan puasa Daud niscaya akan dikaruniai pikiran yang senantiasa positif, kreatif, dan juga inovatif. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan puasa Daud. Dengan kita diberikan pikiran yang positif, sehingga kita lebih banyak melakukan hal-hal yang positif, kreatif, juga inovatif, dan tentunya itu pasti sangat berguna bagi kehidupan kita. Keutamaan yang selanjutnya yaitu puasa Daud dapat menumbuhkan sifat yang hilm atau yang dapat menahan emosi dengan baik. Ya, dengan kita puasa Daud, Allah juga menjadikan keutamaan yang begitu besar, yaitu kita dapat menahan emosi. Karena di masa sekarang ini menahan emosi adalah salah satu hal yang bisa dibilang sangat berat. Jadi dengan kita berpuasa Daud, insya Allah kalau kita niatnya dengan baik, apapun emosi yang masalah yang kita hadapi, tentunya emosi bisa kita tahan. Baik, keutamaan yang selanjutnya yaitu puasa Daud mampu menenteramkan jiwa, sebab yang melakukan akan merasa dekat dengan Allah, dan Allah adalah zat yang dapat menolong setiap hambanya yang membutuhkan pertolongan. Ya, ini juga salah satu keutamaan yang sangat dahsyat, yaitu kita akan merasa lebih dekat dengan Allah karena kita berpuasa, kita berniat kepada Allah, otomatis jiwa kita akan lebih dekat lagi kepada Allah.
Dan apabila kita meminta pertolongan kepada Allah Sang Penolong, niscaya Allah akan memberikan kita pertolongan. Apalagi kita melakukan puasa Daud. Oke, yang selanjutnya itu menambah wibawa dan akan disegani orang-orang di sekitar kita. Oke, keutamaan puasa Daud itu kita menambah wibawa dan akan disegani oleh orang-orang di sekitar kita. Tentunya karena kita mungkin akan berwibawa dengan kita memiliki budi-budi pekerti luhur yang tadi. Baik, yang selanjutnya yaitu puasa Daud dapat mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan akan menjadi salah satu pintu datangnya rezeki. Ya pastinya karena dengan kita berbuat baik, Allah pasti akan menjanjikan kita dengan rezeki, dan apabila kita berusaha, niat kita baik, tentunya Allah akan memberikan kita rezeki dari segala jalan. Intinya kita tinggal berusaha dan mantapkan niat, niscaya Allah akan melancarkan rezeki kita. Amin. Dan keutamaan puasa Daud yang ke-9 yaitu puasa Daud akan menjadikan seorang selalu bersyukur, bertakwa, dan meningkatkan kesabarannya. Tentu saja dengan kita berpuasa tentunya kita akan merasa bersyukur karena dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan rasa syukur kita dengan kita berpuasa, kita beramal baik, dan tentunya itu merupakan salah satu nilai yang sangat-sangat positif untuk kita. Dan juga bertakwa, tentu saja dengan kita berpuasa pasti kita memiliki jiwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan kesabarannya. Kenapa? Karena kita berpuasa itu juga salah satu salah satu sifat kita juga meningkatkan kesabaran, karena kita sabar, kita menjalani puasa, kita sabar, ya begitu. Dan keistimewaan puasa Daud yang terakhir adalah puasa Daud menjadikan suasana rumah tangganya, apabila orang yang sudah menikah, suasana rumah tangganya senantiasa harmonis dan dapat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi apabila kita sudah menikah nanti, insya Allah, dan apabila kita senantiasa berpuasa Daud, insya Allah kita akan menumbuhkan suasana rumah yang harmonis, yang tentram, yang sakinah, dan mawaddah, dan warahmah. Kenapa? Karena tentu saja dengan kita melakukan hal-hal baik, contohnya puasa Daud, tentunya kita akan selalu dikelilingi oleh hal-hal yang positif. Jadi insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang aman dan damai.